Selamat sore, perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika semester 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem atmosfer dan juga biosfer untuk memenuhi UTS mata kuliah Fisika Bumi dan Antariksa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Pemateri pertama atas nama Titania Ratnalisa Jagatiri, pemateri kedua Irni Yohanaseo, pemateri ketiga Marcelinus Berto, pemateri keempat Clarita Pandual, dan pemateri terakhir Avies Karitna Kadi. Sekian perkenalan singkat dari kami, terima kasih. Langsung saja ke pemateri pertama. Baik, materi pertama tentang biosfer dan atmosfer. Nah, biosfer menurut etimologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi biosfer itu adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Nah, biosfer itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama atmosfer. Nah, atmosfer ini berasal dari kata atmos yang berarti udara dan sfer yang berarti lapisan, di mana dapat disimpulkan bahwa atmosfer itu merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi yang terdiri atas berbagai macam-macam unsur yang dipertahankan oleh gravitasi bumi. Nah, selain definisi, terdapat juga fungsinya, yaitu diantaranya mempertahankan kehidupan di bumi, karena kondisi atmosfer pada suatu wilayah dapat mempengaruhi aktivitas penduduknya dan perlindungan terhadap ketiadaan atau kehampaan angkasa. Nah, atmosfer itu tersusun dari beberapa lapisan, di mana lapisan tersebut memiliki karakteristik dan ketebalan berbeda pada lapisan. Nah, karakteristik yang terdapat pada setiap lapisan atmosfer dapat dimanfaatkan manusia dalam mendukung kelangsungan kehidupan. Nah, lapisan atmosfer itu terbagi atas 5 lapisan, yaitu yang pertama itu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer yang dapat disingkat menjadi TOSMETE. Nah, lapisan atmosfer juga terdapat karakteristik dan fenomena yang terjadi pada lapisan tertentu, diantaranya sebagai berikut, yaitu troposfer, di mana terdiri dari 0 sampai dengan 12 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan ini sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi, yang dimana lapisan ini terjadi peristiwa seperti angin, hujan, awan, salju, dan halilintar. Kemudian lapisan yang kedua yaitu stratosfer. Nah, ini terdiri dari 12 hingga 60 km di atas permukaan bumi. Nah, pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon atau O3 sebagai lapisan pelindung stratosfer di permukaan bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebihan sehingga tidak merusak kehidupan di bumi. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu terdiri dari 60 sampai dengan 80 km di atas permukaan bumi. Nah, pada lapisan mesosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi terhadap benturan benda asing dari luar angkasa seperti meteor. Mesosfer ini juga memiliki lapisan yang bermuatan listrik sehingga terjadi fenomena awan pijar. Kemudian lapisan yang keempat yaitu termosfer, di mana terdiri dari 80 sampai dengan 100 km di atas permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini temperatur yang dimiliki antara min 40 derajat Celcius sampai dengan min 5 derajat Celcius. Nah, di dalam lapisan ada molekul atau atom udara yang mengalami ionisasi. Nah, proses ionisasi gas ini karena adanya radiasi matahari. Kelima yaitu eksosfer, di mana terdiri dari 800 km di atas permukaan bumi dan merupakan lapisan atmosfer di bumi yang paling luar yang menyatu dengan ruang hampa udara di ruang angkasa. Nah, pengaruh gaya gravitasi bumi pada lapisan ini sangat kecil dan meteor mulai berinteraksi dengan susunan gas atmosfer bumi dan terdapat orbit satelit buatan. Kemudian komponen kedua dalam biosfer itu yaitu adalah litosfer, di mana litosfer ini berasal dari kata litos yang berarti batuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar dengan ketebalan 1200 km dan jenis rata-rata 2,8 cm3. Nah, litosfer ini tersusun dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama lapisan sial atau silisium dan aluminium. Nah, yaitu lapisan yang terdapat batuan sedimen, granit, dan batuan lainnya yang terdapat di daratan benua. Kemudian lapisan yang kedua yaitu
lapisan sima, di mana silisium magnesium, yaitu lapisan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Komponen yang ketiga dari biosfer yaitu adalah hidrosfer, di mana hidrosfer ini berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Jadi hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, laut, sungai, samudra, air, tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca. Nah, cuaca itu adalah kondisi atmosfer pada suatu waktu dan tempat tertentu. Nah, cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat seperti dalam beberapa jam atau hari. Nah, cuaca dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama suhu. Nah, suhu dapat mempengaruhi cuaca seperti panas atau dingin. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan cuaca menjadi panas, sedangkan suhu yang rendah dapat menyebabkan cuaca menjadi dingin. Faktor yang kedua yaitu kelembapan. Nah, kelembapan udara dapat mempengaruhi cuaca seperti hujan atau cerah. Nah, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan cuaca menjadi hujan, sedangkan kelembapan yang rendah dapat menyebabkan cuaca menjadi cerah. Faktor yang ketiga yaitu angin. Nah, angin dapat mempengaruhi cuaca seperti membawa panas atau dingin. Nah, angin yang bertiup dari daerah panas dapat membawa panas ke daerah lain, sedangkan angin yang bertiup dari daerah dingin dapat membawa dingin ke daerah yang lain juga. Faktor yang terakhir yaitu tekanan udara. Nah, tekanan udara dapat mempengaruhi cuaca seperti menyebabkan perubahan cuaca. Nah, tekanan udara yang tinggi dapat menyebabkan cuaca menjadi cerah, sedangkan tekanan udara yang rendah dapat menyebabkan cuaca menjadi hujan. Selanjutnya, iklim. Nah, iklim adalah pola cuaca jangka panjang yang mencakup suhu, kelembapan, tekanan udara, dan juga angin. Nah, iklim dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi geografis dan faktor-faktor lain. Nah, iklim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama itu letak geografis. Nah, letak geografis suatu daerah dapat mempengaruhi iklimnya seperti daerah dekat khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. Nah, daerah yang dekat dengan khatulistiwa menerima radiasi matahari yang lebih banyak sehingga memiliki suhu yang lebih tinggi. Faktor yang kedua yaitu arus laut. Nah, arus laut dapat mempengaruhi iklim suatu daerah dengan membawa panas atau dingin. Arus laut hangat dapat membawa panas ke daerah yang lebih dingin, sedangkan arus laut dingin dapat membawa dingin ke daerah yang lebih hangat. Faktor yang ketiga yaitu topografi. Nah, topografi suatu daerah dapat mempengaruhi iklimnya seperti daerah pegunungan yang memiliki iklim yang lebih dingin. Daerah pegunungan memiliki suhu yang lebih rendah karena ketinggian yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui apa itu perbedaan antara cuaca dan iklim. Nah, perbedaan cuaca dan iklim ada dua, yaitu pada waktu dan juga skala. Yang pertama, waktu. Nah, cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim itu adalah pola cuaca jangka panjang. Yang kedua yaitu skala. Nah, cuaca dapat berbeda-beda pada suatu lokasi tertentu, sedangkan iklim dapat berbeda-beda pada skala yang lebih besar seperti regional atau global. Jadi di sini saya akan menjelaskan siklus nitrogen. Nitrogen adalah unsur kimia dengan simbol N dan nomor atom 7. Yang merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau. Nitrogen merupakan komponen utama dari atmosfer bumi, menyusun sekitar 78% dari volume total udara. Unsur ini sangat penting bagi kehidupan karena merupakan bagian dari asam amino, protein dan asam nukleat, DNA dan RNA. Yang berikut siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses alami yang melibatkan konversi nitrogen dan dalam berbagai bentuk lingkungan. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama yaitu fiksasi nitrogen. Proses di mana nitrogen gas N2 di atmosfer diubah menjadi senyawa nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman seperti amonia atau NH3. Fiksasi ini dapat terjadi melalui aktivitas bakteri atau melalui proses fisika seperti petir.
Yang kedua yaitu nitrifikasi, proses di mana anomia diubah menjadi nitrit atau NO2 pangkat min dan kemudian menjadi nitrat NO3 pangkat min oleh bakteri nitrifikasi. Nitrat adalah bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh tanaman. Yang ketiga yaitu asimilasi, di mana tanaman menyerap nitrat dari tanah menggunakannya untuk membentuk asam amino dan protein. Hewan kemudian mendapatkan nitrogen ini dengan mengonsumsi tanaman. Yang keempat, amonifikasi, di mana proses dekomposisi di mana senyawa nitrogen dalam sisa-sisa organisme mati diubah kembali menjadi amonia oleh mikroorganisme. Amonia ini kemudian menjadi sumber nitrogen bagi tanah. Kelima yaitu denitrifikasi. Proses ini di mana bakteri mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen gas atau N2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Ini menyelesaikan siklus nitrogen. Jadi siklus nitrogen ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan. Setiap tahap dalam siklus ini berkontribusi pada ketersediaan nitrogen yang dibutuhkan bagi semua makhluk hidup. Kita masuk dalam materi tentang siklus karbon. Nah, siklus karbon adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan karbon, diantaranya yaitu komponen bumi yang dimaksud dalamnya yaitu atmosfer, biosfer, lautan, dan geosfer. Nah, siklus ini sangat penting dalam kehidupan di bumi karena karbon adalah elemen kunci dalam molekul organik yang membentuk makhluk hidup. Komponen utama dalam siklus karbon ada 4. Yang pertama yaitu atmosfer. Nah, karbon dioksida atau sering disebut sebagai CO2 dan metana atau CH4 berada di atmosfer. Nah, gas-gas yang ini berasal dari berbagai sumber, termasuk dari aktivitas manusia, yaitu pembakaran bahan bakar fosil dan proses alami. Yang kedua yaitu biosfer. Nah, biosfer yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lain yang menyimpan karbon dalam bentuk biomasa. Nah, di mana tumbuhan menyerap CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan mengubahnya menjadi glukosa dan oksigen. Yang ketiga yaitu lautan. Nah, lautan ini menyerap CO2 dari atmosfer dan menyimpan karbon dalam bentuk karbonat dan biota laut. Nah, karbon juga dapat terlarut dalam air laut. Yang keempat yaitu geosfer. Nah, geosfer ini yaitu karbon yang dapat terakumulasi dalam bentuk bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam dari dalam sedimen. Proses dalam siklus karbon ini ada 4, yaitu yang pertama yaitu fotosintesis. Nah, fotosintesis yaitu tumbuhan menyerap CO2 dari atmosfer dan kemudian mengubahnya menjadi glukosa yaitu karbon dioksida dan oksigen. Nah, proses ini adalah langkah awal dalam proses siklus karbon. Yang kedua yaitu respirasi. Nah, di mana organisme yang termasuk di dalamnya yaitu tumbuhan dan hewan mengeluarkan CO2 kembali ke atmosfer melalui proses respirasi, di mana mereka membakar glukosa untuk mendapatkan energi. Yang ketiga yaitu dekomposisi, yaitu setelah organisme mati, kemudian mikroorganisme seperti bakteri dan jamur menguraikan sisa-sisa mereka, kemudian melepaskan karbon kembali ke tanah dan atmosfer. Yang keempat yaitu pengurahan bahan bakar fosil, di mana pembakaran bahan bakar fosil ini dilakukan oleh manusia untuk melepaskan CO2 ke atmosfer yang berkontribusi pada perubahan iklim. Yang kelima yaitu penyerapan oleh lautan. Nah, penyerapan oleh lautan ini yaitu lautan menyerap CO2 dari atmosfer yang dapat membentuk asam karbonat dan dapat mempengaruhi pH air laut. Yang berikut yaitu dampak manusia terhadap siklus karbon, yaitu aktivitas manusia diantaranya deforestasi, yang dimana ada pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan. Nah, ini akan mengalami gangguan siklus karbon yang alami. Peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer akibat emisi manusia dan berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim.
Selanjutnya yaitu pentingnya siklus karbon, yaitu yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua menyediakan energi bagi kehidupan manusia di bumi, yang ketiga yaitu mengatur iklim dan suhu global. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara atmosfer dan biosfer dalam siklus nitrogen dan siklus karbon. Nah, di sini ada beberapa hubungannya. Itu yang pertama dalam siklus nitrogen, di mana atmosfer nitrogen gas atau N2 adalah komponen utama atmosfer untuk menyusun sekitar 78% dari volume udara. Nah, nitrogen ini tidak dapat langsung digunakan oleh sebagian besar organisme. Nah, dalam biosfer, di mana proses fiksasi nitrogen oleh bakteri di dalam tanah atau di dalam akar tanaman, legum memungkinkan nitrogen dari atmosfer diubah menjadi senyawa yang dapat digunakan atau seperti amonia. Nah, selain itu juga tanaman menyerap senyawa nitrogen ini yang kemudian digunakan untuk sintesis protein. Nah, untuk hewan mendapatkan nitrogen melalui konsumsi tanaman. Nah, jadi interaksinya itu yaitu proses denitrifikasi mengembalikan nitrogen ke atmosfer untuk menutup siklus. Nah, di mana mikroorganisme dalam tanah mengonversi nitrat kembali menjadi nitrogen gas yang dilepaskan ke udara. Yang dalam atmosfer, di mana karbon dioksida atau CO2 adalah gas rumah kaca utama dalam atmosfer, di mana CO2 berasal dari aktivitas manusia, yaitu seperti pembakaran bahan bakar fosil, dan dari proses alami seperti respirasi dan dekomposisi. Yang kedua tuh biosfer, di mana tanaman menyerap CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis mengubahnya menjadi glukosa dan oksigen. Nah, karbon ini merupakan komponen penting dalam biomasa. Nah, interaksinya itu yaitu ketika hewan dan manusia mengonsumsi tanaman, karbon berpindah dari biosfer ke organisme hidup. Saat organisme mati atau mengalami dekomposisi, karbon kembali ke tanah dan atmosfer sebagai CO2 menyelesaikan siklus. Jadi kesimpulan dari hubungan tersebut yaitu bahwa atmosfer dan biosfer saling bergantung dalam siklus nitrogen dan karbon, di mana nitrogen dan karbon pindah antara kedua lingkungan ini melalui berbagai proses biologis dan kimiawi dan mendukung keberlangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem di bumi. Nah, proses ini sangat penting untuk menjaga kestabilan iklim dan kesehatan di lingkungan. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Bye bye.